Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdi dari Fakultas Ilmu Komputer dan NIM 710118006 5 SKP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hafiz. NIM saya 7111823 5 SKP 1 Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer. Jenis penelitian yang akan kita bahas adalah penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kedua, penelitian murni terpandang penelitian evaluasi. Yang ketiga, penelitian deskriptif atau ekspansif. Yang keempat, penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang kelima, ex post facto, survei, studi kasus, dan Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan angka dan kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata C kuadrat, dan juga perhitungan kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa UBK, dan lain-lain. Penelitian dapat dibagi dua, yaitu penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan deskripsi kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian mendasar atau basic research biasanya terdapat pada ilmu biologi, kimia murni, dan juga pada computer science, misalnya formal methods dan computational logics. Riset terapan atau applied research, di mana biasanya penelitian ini dilakukan dengan mengambil permasalahan yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Namun, walaupun begitu, penelitian atau riset terapan ini memiliki nilai yang sama dengan riset dasar, karena peneliti harus memiliki pengetahuan dasar dalam membangun kuesioner maupun faktor-faktor apa yang akan ditanyakan, dan juga harus memiliki dasar dalam mengolah data secara evaluasi riset atau evaluation research merupakan penelitian yang sifatnya comparative study dengan melihat pada sebuah kasus dalam suatu perusahaan dan membandingkan kasus tersebut dengan perusahaan lainnya berdasarkan persamaan dan perbedaan. Penelitian deskriptif atau penelitian deskriptif termasuk dalam riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter atau fungsi dari suatu hal. Penalaran atau reasoning jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidensi yang diketahui menuju pada suatu kesimpulan. Penelitian eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan kalau pengetahuan tentang masalahnya sudah cukup. Artinya, sudah ada beberapa teori tertentu dan sudah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris. Penelitian yang bisa berbentuk eksperimen selalu bertolak dari suatu hipotesa yang diperoleh dari suatu teori tertentu. Riset deskriptif adalah seperti bagaimana persepsi konsumen terhadap kepuasan penggunaan teknologi baru. Sedangkan untuk penelitian kausal bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Contoh lainnya seperti bagaimana hubungan antara harga USB terhadap jumlah pengguna komputer. Penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Penelitian eksperimen menurut Yatim Rianto, penelitian eksperimen merupakan penelitian sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Dalam melakukan eksperimen, peneliti memanipulasikan suatu stimulan, treatment, atau kondisi-kondisi eksperimen, kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya perlakuan atau manipulasi penelitian non-eksperimen merupakan penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri. Subjek penelitian menurut keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi dari peneliti. Misalnya, penelitian mengenai kemunduran prestasi belajar siswa atau kemunduran rasa tanggung jawab
dari suatu instansi dan sebagainya. Ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang kemungkinan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhannya sudah terjadi. Research. Penelitian survei termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya, penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat yang mengumpulkan data yang studi kasus. Salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Pendapat lain menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan. Action research atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian tindakan, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.